Hello, welcome back to Senja. Di video kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang sekolah berhantu. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Sekolah memang tempat yang nyaman untuk belajar. Tapi coba bayangkan, jika sekolah itu berhantu. Seperti biasa, Bu Tuti datang pagi-pagi ke sekolah. Sebagai seorang guru SD, Bu Tuti harus mengusahakan datang sebelum semua muridnya datang. Pagi itu Bu Tuti datang sangat pagi dan langsung menuju ke kelas. Ketika telah sampai di depan pintu kelas sambil membawa barang-barangnya, Bu Tuti mendengar suara anak-anak yang telah ramai di dalam kelas. Kala itu pintu kelas sedang tertutup, namun tidak terkunci. Bu Tuti membuka pintu kelas dan dengan senyuman pagi, dia menyapa murid-murid yang terdengar suaranya dari luar. Bu Tuti pun menghentikan senyumannya setelah melihat bahwa tidak ada satu murid pun di dalam kelas. Dia sedikit merasa aneh, karena sebelumnya dia mendengar suara ribut seperti anak-anak sedang bermain. Setelah memperhatikan sekeliling ruangan, tidak ada seorang murid. Bu Tuti menoleh ke pojok ruangan, dekat dengan salah satu meja murid. Oh, mungkin pantulan suara dari kelas lain, pikirnya saat itu dalam hati. Bu Tuti melihat seorang wanita berambut panjang. Ia menatapnya dan tersenyum. Melihat wanita itu tersenyum, Bu Tuti pun refleks memberikan senyuman balik. Saat itu ia menyangka wanita itu adalah cleaning service yang ingin membersihkan kelas. Tanpa sepatah kata, Bu Tuti langsung berjalan menuju meja guru. Bu Tuti segera mempersiapkan segala sesuatu untuk mengajar hari itu. Karena ia melihat kelasnya yang belum ada, maka Bu Tuti berpikiran untuk meminta tolong kepada cleaning service untuk mengambilkan gelasnya. Bu Tuti segera menyapanya untuk meminta tolong sambil menoleh. "Mbak, tolong dong." Bu Tuti pun langsung terdiam, karena setelah menoleh, ternyata cleaning service itu tidak ada di kelas. "Loh, kemana Mbak tadi?" gumam Bu Tuti. Biasanya cleaning service selalu pamitan kalau mau pergi. Tapi yang ini pergi diam-diam. Oh, mungkin dia sedang lelah, pikir Bu Tuti saat itu. Murid-murid Bu Tuti saat itu mulai berdatangan satu persatu. "Bu, meja saya kok nggak ada?" tanya seorang murid kepada Bu Tuti. "Nggak ada gimana? Iya, kursinya ada tapi mejanya nggak ada." Bu Tuti segera menuju tempat duduknya untuk melihat karena kebetulan ia duduk di depan. Memang benar, meja anak itu tidak ada dan hanya ada kursinya saja. "Apa ada yang melihat meja Rita?" tanya Bu Tuti kepada murid yang lain. "Tidak, Bu," jawab beberapa di antara mereka. Bu Tuti pun segera berkeliling di dalam kelas untuk mencari meja itu. Mungkin ada yang memindahkannya. Dia mencari meja itu dibantu dengan 2 orang muridnya. "Gak ada, Bu, mungkin dipindahkan ke kelas lain," kata salah satu muridnya. Putus asa mencari meja di dalam kelas, Bu Tuti berencana mencari ke kelas lain. Namun karena melihat jam menunjukkan waktu dimulainya pelajaran, dia pun meminta mereka berdoa.
Setelah selesai berdoa, Bu Tuti meminta mereka untuk mempersiapkan diri dan peralatan belajar selama Bu Tuti ada di kelas lain untuk mencari meja. "Itu meja Rita ada, Bu," jawab salah seorang murid. Langkah Bu Tuti menuju keluar kelas terhenti setelah mendengar suara murid itu. "Di mana?" "Itu, Bu, di belakang." Bu Tuti melihat meja itu ada di pojok belakang dengan heran. Karena saat tadi dia berkeliling, tidak ada meja itu di situ. Bu, tadi nggak ada meja di situ kan?" tanya muridnya yang tadi membantu mencari. "Iya, tadi di situ kosong, nggak ada apa-apa kok," jawabnya. "Kok bisa ya?" "Ya udah, nggak usah kasih tahu yang lain ya, diam aja," pinta Bu Tuti agar murid yang lain tidak ketakutan. Bu Tuti segera meminta anak-anak memindahkan meja itu ke depan. Kemudian ia segera bertanya kepada cleaning service yang kebetulan lewat di depan kelas. "Mbak, kemarin waktu beresin kelas ada yang mindahin meja yang itu nggak?" tanya Bu Tuti sambil menuju ke kursi Rita. "Kemarin kan semua cleaning service ada pertemuan, jadi nggak sempat bersih-bersih," jawab dia. "Ini mau dibersihkan sekarang, cuman kelas ini belum dibersihkan sama sekali," sambungnya. "Loh, jadi siapa yang mindahin meja itu?" "Kurang tahu ya, Bu. Kemarin waktu kelas udah kosong, langsung saya kunci, Bu. Jadi nggak mungkin ada yang masuk." "Oh iya, hari ini ada cleaning service yang baru." "Cleaning service di lantai ini ya cuma saya sendiri, Bu." Bu Tuti terdiam dan masih bingung dengan kejadian hari itu. Kursi yang menghilang tetapi ditemukan di tempat yang telah dicari dan tidak ada. Seorang wanita yang hadir dan menghilang tanpa kata-kata. Sungguh kejadian yang sangat aneh. Sepulang sekolah, Bu Tuti bersantai sejenak. Hari itu terasa sangat lelah, dan perlahan mata Bu Tuti mulai mengantuk. Bu Tuti kaget melihat seseorang telah berdiri di depannya dan menyapanya. Lelaki tinggi besar dan memakai baju merah menyala itu tersenyum sambil mengedipkan matanya kepadanya. "Ih, Pak Dedi kenapa?" tanya Bu Tuti aneh. Pak Dedi tidak menjawab, namun tetap mengedipkan matanya padaku sambil tersenyum. Tak lama, ia pun melangkah keluar kelas tanpa basa-basi. Saat itu Bu Tuti masih bingung dan bertanya dalam hati, ada apa dengan Pak Dedi? Perilakunya sangat aneh. Pak Dedi adalah seorang staf sekolah yang bertugas untuk melakukan perawatan gedung sekolah. Ia sangat pemalu dan tidak berani menggoda staf, apalagi guru wanita di sekolah. Bu Tuti masih memikirkan perihal sikap aneh Pak Dedi. Tiba-tiba Pak Dedi beserta staf yang lain lewat di depan kelasku. "Pak Dedi," panggil Bu Tuti. "Ya Bu, ada apa?" jawab Pak Dedi. Aku terdiam sejenak. "Weh, udah ganti baju?" ujar Bu Tuti. "Ganti baju apa, Bu? Saya dari pagi juga pakai ini." "Ah, tadi pakai baju merah, tadi ke kelas godain saya kan? Ayo," jawab Bu Tuti menggoda Pak Dedi. "Saya dari tadi tuh keliling-keliling. Nih baru kesininya juga. Kalau nggak percaya tanya nih Oni," jawab Pak Dedi dengan serius. "Iya Bu, dari tadi Pak Dedi sama saya terus, belum kesini kok," jawab Oni. Bu Tuti terdiam dan bingung.
Ada apa sebenarnya ini? Gumam Bu Tuti dalam hati. Tadi beliau dengan jelas melihat Pak Dedi di depannya. Kemudian dia pergi. Sekarang Pak Dedi ada di depannya. Tapi Pak Dedi bilang belum kesini dari tadi. Perasaan Bu Tuti mulai tidak enak. Ia pun pergi ke kelas lain sambil cuek meninggalkan Pak Dedi. Bu Tuti memberitahukan cerita kepada temannya tentang kejadian yang baru saja ia alami. "Iya Nov, di sini banyak kejadian kayak gitu. Ada yang meniru rupa Pak Dedi." "Meniru bagaimana?" "Iya, pokoknya tiba-tiba ada orang yang mirip Pak Dedi, suka gangguin atau genit sama guru atau staf cewek yang sendiri. Setelah dia pergi, gak lama Pak Dedi datang. Ternyata dia gak ke tempat itu sebelumnya." Saat itu pun Bu Tuti teringat ketika meja di kelasnya hilang, kemudian tiba-tiba ada kembali. Ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba terdengar suara meja seperti digebrak. Mereka pun refleks menoleh ke arah suara itu yang berada di belakang kelas. Saat sedang memandang ke arah sumber suara itu, Bu Tuti merasakan ada seseorang lewat di sampingnya. Seketika ia melihat ke arah samping, namun tidak ada siapapun. Mereka berdua terdiam tanpa ada yang memulai pembicaraan. "Aku ke toilet dulu ya," ujar Bu Tuti sambil berdiri. "Iya, hati-hati di toilet," kata temannya. Bu Tuti melangkah sambil tersenyum. Entah mengapa saat menuju ke toilet, suasana serasa mencekam dan cahaya ruangan seakan redup. Ketika memasuki toilet, Bu Tuti melihat ada seseorang masuk ke dalam bilik toilet. Ia masih mendengar orang itu melakukan flush dan suara berisik-berisik lainnya, layaknya sedang di toilet. Tiba-tiba saja suara itu menghilang dan menjadi sunyi. Suasana di dalam toilet itu semakin mencekam. Bu Tuti menunggu sambil bertanya dalam hati, "Ngapain nih orang lama banget?" Seketika ada angin masuk dan tepat di depan matanya, pintu toilet yang tertutup itu bergerak karena tertiup angin. Bu Tuti sangat penasaran. Ia mendorong pintu toilet itu dan ia sangat terkejut karena tidak ada siapapun di dalam bilik toilet itu. Dengan perasaan sangat takut, ia pun berlari keluar dari toilet. Sudah sering ia mendengar tentang cerita hantu di sekolah. Namun dari beberapa pengalaman tetap membuatnya kurang yakin bahwa sekolah berhantu memang benar adanya. Namun kali ini matanya membuktikan sendiri bahwa sekolahnya lah memang berhantu dan mereka suka mengganggu. Ia sering menceritakan kejadian yang ia alami kepada teman-temannya. Bu Tuti bercerita dengan sangat antusias karena pengalaman itu merupakan hal yang baru baginya. Ia sering mendengar cerita bahwa di sekolah memang banyak hantunya, namun tak pernah terbayang olehnya kalau mereka suka mengganggu. Pengalaman barunya ini telah ia alami beberapa hari yang lalu. Seperti biasa, sebelum memulai awal tahun ajaran baru, guru-guru harus ke sekolah. Mereka harus ke sekolah untuk menata kelas dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk memulai pelajaran baru. Kebetulan Bu Tuti harus pindah kelas. Jadi mau tidak mau ia harus memindahkan semua barang-barang yang ia perlukan. Semua barang-barangnya ia masukkan ke dalam bak plastik besar dan ia simpan di gudang untuk sementara. Karena kelas lamanya sedang dibersihkan oleh guru lain.
Hari itu ia membersihkan dan menata kelas barunya. Sekedar informasi, kelas barunya ini lokasinya ada di ujung lorong gedung sekolah. Karena di sekitar kelas terdapat banyak pohon, termasuk pohon bambu, jadi cahaya matahari sedikit terhalang. Ketika mendung, ia harus menyalakan lampu karena kelasnya pasti menjadi kurang cahaya. Ketika pertama kali masuk ke dalam kelas itu, Bu Tuti merasa agak aneh. Cahaya yang redup membuatnya sedikit parno berada di kelas itu. Suara pohon bambu bergesekan karena tertiup angin membuat suasana semakin mencekam. Bu Tuti segera menata buku-buku pada rak buku dengan rapi. Ia menata buku-buku itu ujung ke ujung agar padat dan tidak goyah. Kemudian Bu Tuti mencoba menentukan posisi meja yang nyaman dalam mengawasi murid-murid. Ketika ia ingin menggeser meja guru, tiba-tiba bruk, semua buku-buku yang telah ia susun berhamburan di lantai. Kok bisa jatuh ya? Kan udah padat disusunnya. Pikirnya aneh. Kemudian ia segera menyusunnya kembali. Bu Tuti menyusunnya lebih padat dengan memasukkan kembali buku-buku lain, sehingga menjadi sangat padat dan rapat. Setelah itu ia kembali melanjutkan memindahkan posisi meja guru. Belum sempat ia menyentuh meja guru, tiba-tiba bruk, buku yang tadi ia susun kembali berhamburan di lantai. Perasaannya menjadi tidak enak dan bulu kuduknya tiba-tiba merinding. Ini pasti bukan karena angin, pikirnya saat itu. Bu Tuti segera keluar kelas karena takut dan tidak melihat ada siapa-siapa yang sedang jalan di sekitar kelasnya. Ia kemudian berjalan menuju gudang sambil menyapa beberapa guru yang ia temui. Setelah sampai di dalam gudang, ia segera mencari di mana bak plastik yang berisi barang-barangnya. Di dalam gudang itu juga banyak barang-barang guru lain yang belum dipindahkan ke kelas yang ditampung memakai bak plastik yang warna dan bentuknya sama. Ketika sedang mencari bak plastik miliknya, tiba-tiba brak, suara meja yang dipukul menggunakan kayu. Ia kaget dan menoleh ke sumber suara itu. Siapa sih yang bikin kaget? Pikirnya saat itu. Di dalam gudang itu hanya ada ia sendiri. Jadi siapa yang memukulnya? Saat itu Bu Tuti tidak ada rasa takut, namun lebih fokus pada barang-barangnya. Saat ingin menarik bak plastik miliknya, sekilas ia merasa ada sekeblat bayangan lewat di sampingnya. Ia pun menoleh, namun tidak ada apa-apa selain tumpukan barang dan kursi-kursi serta meja. Bu Tuti kembali menarik bak plastik itu yang cukup berat baginya. Tiba-tiba terdengar suara senandung nyanyian. Dari mana suara itu? Mungkin guru yang sedang lewat di depan gudang. Pikirnya positif saat itu. Ia melanjutkan menarik keluar bak itu. Cukup melelahkan karena berat menariknya. Bu Tuti berdiri diam sejenak, menarik nafas agar lelahnya hilang. Namun telinganya masih mendengar senandung nyanyian tadi. Tidak tahu dari mana sumber suara itu, namun tidak sengaja ia ingin menoleh ke sebelah kiri. Betapa kagetnya ia melihat sosok wanita menggunakan gaun putih dan berambut panjang yang kusut. Ia duduk di atas meja sambil menggoyang-goyangkan kakinya yang tergantung. Sosok itu tersenyum kepadaku, kemudian bersenandung kembali.
Tanpa basa-basi, Bu Tuti segera lari keluar gudung secepat mungkin. Namun langkahnya terhenti karena pintu gudang tertutup dan terkunci. Ia tidak tahu sejak kapan pintu itu tertutup. Dan sialnya, kunci pintu gudang itu ada di bagian luar pintu. "Tolong, bukain pintunya, tolong!" Bu Tuti berteriak sambil menggedor pintu. Tidak lama, pintu dibuka oleh seorang guru. "Ada apa?" tanya guru itu. "Tadi ada perempuan duduk di situ," jawab Bu Tuti sambil menunjuk posisi sosok itu, namun telah menghilang. "Pintu ini juga tadi terkunci saat aku mau keluar." Guru itu terdiam tanpa ekspresi. "Ya udah, kembali ke kelas aja," katanya. "Aku mau ambil barangku dulu." Dengan segera, Bu Tuti memanggil guru yang lain yang kebetulan sedang lewat untuk mengeluarkan barang-barangnya di gudang. Mereka berdua mengeluarkan bak plastik itu dan memang cukup berat, walaupun telah diangkat oleh mereka berdua. Bu Tuti menunggu di luar gudang dan tidak berani masuk ke dalam gudang itu. Kedua guru itu membantunya membawa bak itu sampai ke dalam kelasnya. Setelah itu mereka pamit kembali ke kelas mereka. Bu Tuti kemudian menata kembali buku-buku yang berhamburan di lantai. Ia mencoba membaca doa dulu sebelum menatanya. Tiba-tiba saja bak plastik itu berpindah tempat. Bu Tuti pun ketakutan karena berpikir bagaimana bak itu bisa berpindah sendiri. Ia pun mencari teman dan menceritakan semua kejadian aneh yang ia alami. Kemudian temannya itu berkata, "Di sini emang ada penunggunya, jahil dia. Dari awal aku digangguin, aku udah berpikir begitu, tapi ini jahil banget sama kayak di gudang," ujar Bu Tuti. "Kalau di gudang itu ada kuntilanak, emang kadang suka ganggu, tapi jarang-jarang. Kalau yang di kelas di sini itu anak kecil," katanya pada Bu Tuti. "Kok kamu bisa tahu?" "Iya, soalnya aku bisa lihat makhluk yang kayak gitu." Bu Tuti terdiam sejenak mendengar temannya itu bisa melihat makhluk halus. Kalau anak itu jahil atau usil dimarahin aja, atau ancam apa gitu. "Kalau masih usil ntar bilang sama aku biar aku jewer, hehehe," katanya pada Bu Tuti sambil tertawa. Sedang asik mengobrol dengan temannya, tidak sengaja ia melihat sosok anak kecil berdiri di pojok belakang kelas. Badannya menyerupai anak kecil, namun berwarna hitam. Rambutnya hitam pendek, tapi seperti gimbal. Bu Tuti melihatnya sekilas, namun sosok itu telah menghilang saat ia mencoba melihatnya kembali dengan jelas. Kali ini ia yakin semua sekolah memang ada penghuninya. Sekolah yang dipakai saat siang hari dan kosong saat malam merupakan tempat favorit bagi makhluk halus. Mungkin sekolah lain memiliki cerita yang lebih menyeramkan. Namun, Bu Tuti telah membuktikan bahwa di sekolahnya juga punya cerita horor yang menyeramkan. Jika kalian memiliki cerita-cerita horor yang ingin kalian bagikan kepada teman-teman sekalian, silahkan kirimkan cerita kalian ke email yang terdapat di dalam kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment untuk cerita misteri lainnya. See you in the next video.